Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Anggita Isti Intansari, SHI, MEI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar perbankan. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya. Sebelumnya saya di sini sebagai moderator dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Lailatul Ismiyah, yang kedua ada Sultani Zakir El Hasan, yang ketiga ada Alfian Adi Triansyah, yang keempat ada Siti Umar. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibacakan oleh Lailatul Ismiyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akad. Akad berasal dari bahasa Arab. Akad artinya mengikat atau mengokohkan. Dikatakan ikatan al-rabat. Maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya pada yang lainnya, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu. Secara etimologi, akad juga berarti al-ittifaq, yaitu perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Secara istilah fikih muamalat Islam, akad adalah kontrak antara dua belah pihak. Akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati terlebih dahulu dalam kaitannya dengan praktek perbankan syariah, dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Akad dapat digolongkan kepada dua jenis, yakni akad tabarur dan akad tijari. Syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama fikih antara lain, pihak-pihak yang melaksanakan akad telah cakap bertindak hukum. Objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung. Akad dan objek akadnya tidak larang syara, ada manfaatnya, bisa qabul dilakukan dalam satu majelis, dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara. Karena itulah ulama fikih menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat, mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melaksanakan akad, hal tersebut diperbolehkan untuk dilakukan karena sudah sesuai menurut aturan syarak dalam agama Islam. Dan ada akad dalam operasional perbankan syariah. Akad yang umumnya digunakan oleh bank syariah dalam operasinya terutama diturunkan dari kegiatan mencari keuntungan tijaroh dan sebagian dari kegiatan tolong-menolong, yaitu tabaruk. Sesuai dengan ilmu fikih muamalah yang membagi akad menjadi dua bagian apabila dilihat dari ada atau tidaknya kompensasi, yaitu akad tabaruk dan juga akad tijaroh. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Umaroh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu 3 bentuk umum tabaruk. Yang pertama adalah meminjamkan uang atau lending money. Akad dalam meminjamkan harta ini ada beberapa macam jenisnya, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu, maka bentuk meminjamkan harta seperti ini disebut dengan qard. Selanjutnya, jika dalam meminjamkan harta ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini disebut dengan rohan. Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman harta di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman harta dengan maksud seperti ini disebut hiwalah. Selanjutnya yang kedua adalah meminjamkan jasa kita atau lending yourself. Seperti halnya akad meminjamkan harta, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu bila kita meminjamkan jasa keahlian atau keterampilan dan sebagainya untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut wakalah, karena kita melakukan sesuatu atas nama orang lain yang kita bantu tersebut. Selanjutnya, bila akad wakalah ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang dengan tugas menyediakan jasa penitipan atau pemeliharaan atas suatu barang, maka bentuk peminjaman jasa seperti ini disebut akad wadiah. Ragam lain dari akad wakalah yakni wakalah bersyarat. Wakalah bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut sebagai akad kafalah.
Kemudian yang ketiga adalah memberikan sesuatu atau giving something. Yang termasuk dalam golongan ini adalah akad hibah dan hadiah, wakaf, serta sodakoh. Dalam semua akad-akad tersebut, si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan wakaf. Objek wakaf sendiri tidak boleh diperjualbelikan, begitu dinyatakan sebagai aset wakaf. Sedangkan hibah dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain. Kemudian sodakoh berarti sesuatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang dilakukan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala semata. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Alfian Adi Triansyah. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang akad tijarah. Akad ini digunakan mencari keuntungan. Karena itu, akad ini bersifat komersil. Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, akad tijarah menjadi dua. Yaitu yang pertama ada Natural Centrain Contract atau NCC. Adalah suatu jenis kontrak atau transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian, keuntungan, dan mendapatkannya baik dari segi jumlah dan waktu menyerahannya. Dan yang kedua ada Natural Uncertain Contract, yaitu dalam NUC pihak-pihak yang bertransaksi saling menggabungkan dana dari keduanya menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh masing-masing pihak. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi seperti halnya akad musyarakah, mudharabah, musaqah, dan mukhabarah. Lalu yang selanjutnya adalah produk bank syariah. Produk bank syariah di sini ada dua, yaitu pertama penghimpunan dana dari masyarakat atau funding, dan yang kedua adalah produk penyaluran dana ke masyarakat atau lending. Penghimpunan dana dari masyarakat atau funding, jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat atau funding hampir sama dengan produk funding yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro. Dan di sini ada pertama giro syariah. Giro syariah mempunyai dua jenis, yaitu giro wadiah dan giro mudharabah. Yang dimaksud giro dengan giro wadiah adalah giro yang menjalankan berdasarkan prinsip wadiah, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga atau nasabah, dan bank syariah yang menarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, kartu ATM, serta sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemerintah hukum. Yang kedua adalah giro mudharabah. Yang dimaksud dengan giro mudharabah adalah giro yang menjalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Prinsip mudharabah mempunyai dua bentuk, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Jenis lending yang kedua yaitu tabungan syariah. Di mana tabungan syariah di sini ada dua juga, yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan atau saving account untuk keamanan dan pemakaiannya seperti giro wadiah, tetapi tidak fleksibel giro wadiah. Yang kedua adalah tabungan mudharabah, merupakan salah satu produk penghimpun dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, sama halnya dengan giro mudharabah. Dalam tabungan mudharabah, bank syariah memiliki kebebasan dalam mengelola dana. Dengan kata lain, nasabah tidak ada pemberian batasan-batasan kepada bank syariah dalam mengelola dananya. Yang ketiga ada deposito syariah. Produk perbankan syariah lainnya yang termasuk produk penghimpunan dana atau funding adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Yang kedua adalah produk penyaluran dana kepada masyarakat atau lending. Di sini mempunyai tiga jenis, yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Pembiayaan mudharabah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual atau bank syariah dan pembeli nasabah.
Yang kedua adalah pembiayaan salam. Dalam konsep ini, bank bisa bertindak sebagai penjual dan pembeli. Bila bank bertindak sebagai penjual, maka bank memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan atau salam paralel. Syaratnya adalah akad kedua terpisah dari akad yang pertama dan akad yang kedua dilakukan setelah akad pertama sah. Yang ketiga adalah pembiayaan istisna. Istisna adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditinggalkan sampai jangka waktu tertentu. Yang kedua adalah produk pembiayaan bank syariah berdasarkan prinsip sewa menyewa. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama, pembiayaan ijarah, merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa atau bank syariah dengan penyewa atau nasabah untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakan. Yang kedua adalah pembiayaan ijarah muntahiyah bin tamlik atau IMPT, merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa atau bank syariah dengan penyewa atau nasabah untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal. Yang ketiga adalah produk pembiayaan berbank syariah berdasarkan prinsip peminjaman yang bersifat sosial. Untuk yang ketiga adalah produk pelayanan jasa atau free based income produk, yang di sini mempunyai 4 jenis, yaitu pertama wakalah, yang kedua kafalah, yang ketiga sorf, yang keempat hawalah, dan yang kelima rohan. Hawalah adalah nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer. Yang kedua adalah kafalah, jaminan yang diberikan oleh bank syariah atau penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah atau pihak kedua atau yang ditanggung. Contoh produknya adalah generasi bank. Yang ketiga adalah sorf, adalah jual beli atau pertukaran mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak. Uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik. Yang ketiga adalah hawalah. Hawalah adalah pengalihan uang utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Yang kelima adalah rohan, menahan salah satu hak milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rohan adalah semacam jaminan utang atau gadai. Sekian, terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.